Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan materi teori permainan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latif Adi Kurniawan dengan NPM 0184. Oke. Dengan saya Muhammad Cahyo Gandawan dengan NPM 101. Kok enggak bergaya sih? Saya Muhammad Fatul Alfiansyah dengan NPM 0094. Saya Kasani NPM 90. Saya Rima Yuna Agung Hantasya, NPM 107. Mari kita ikuti video selanjutnya. Oke. Yang pertama itu ada Uno sebagai ilustrasi teori permainan non-zero game. Permainan Uno sebagai tempat untuk menggambarkan non-zero game, karena tidak selalu berlaku saya menang sama dengan kamu kalah besar.
Lebih tepatnya satu diuntungkan lebih besar tanpa kerugian seimbang bagi yang lain. Yang kedua, pemain sulung ambil keputusan rasional, memiliki kartu berdasarkan situasi, mempertimbangkan kartu di tangan sendiri, mengantisipasi reaksi pemain lainnya. Oke, baik, selanjutnya ada yang nomor 3, yaitu ada kartu di tangan Uno. Sama dengan itu kayak informasi privat. Nah, dalam Uno sendiri, yang pertama ada pemain tidak tahu kartu lawan. Yang kedua ada hanya tahu jumlah kartu lawan dan warna atau angka terakhir di meja. Nah, ini kayak semisal dalam informasi tidak sempurna, sama seperti kayak perusahaan tidak tahu strategi pesaing. Dan kalau yang sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya itu kayak narapidana tidak tahu keputusan narapidana lain. Nah, baik, selanjutnya ada nomor 4. Nomor 4 itu ada kartu di meja Uno, sama dengan itu kayak informasi publik. Kartu terbuka di tengah, yaitu menandakan yang pertama ada warna dan angka yang harus diikuti, dan kedua ada berlaku untuk semua pemain. Nah, dalam teori permainan yang pertama itu ada ini adalah informasi publik, yaitu ada semuanya pemain bisa melihat kartu tersebut. Yang kedua ada semua pemain menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi yang sama. Oke, baik. Sekarang ada nomor 7, yaitu matrik payoff versi Uno. Jelasannya itu pemain A bisa aman dan pemain B juga aman. Hasilnya keduanya hampir menang dan resikonya kecil. Terus pemain A agresif dan pemain B itu aman. Jadi A untung besar dan B itu rugi. Kemudian ada pemain A itu aman, pemain B itu agresif. Jadi hasilnya itu B untung besar dan A dirugikan. Terakhir ada pemain A agresif dan pemain B agresif, sama-sama agresif. Hasilnya keduanya saling serang, sama-sama rugi. Selanjutnya yang ke-8, inti dilema dalam Uno. Secara rasional, setiap pemain merasa lebih aman menyerang dulu karena takut diserang oleh lawan. Akibatnya, dua pemain sering memilih agresif. Padahal jika dua-duanya bermain aman, nasib kolektif lebih baik. Baik, izin melanjutkan ya teman-teman. Ini saya akan jelaskan materi nomor 9 yang materi Ninsuru Sanskin dalam dinamika Uno. Ini pemain yang menyerang itu belum tentu kalah dan pemain yang menyerang itu belum tentu kalah total. Efek kartu itu sering menyebar ke pemain lain. Ini menegaskan bahwa keuntungan satu pemain tidak sama dengan kerugian pemain lain. Total payoff bisa positif atau juga negatif bagi banyak pihak. Dan selanjutnya yang 10 atau materi yang terakhir, kesimpulan dengan ilustrasi kartu Uno tersebut. Non-zero sum game ini memungkinkan kerjasama tim polisi dan keputusan agresif tidak selalu optimal. Dilema narapidana menunjukkan bahwa keputusan rasional individu ini bisa menghasilkan hasil kolektif yang buruk. Mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi video ilustrasi dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.